puncak itu kalau lihat foto TK, kelas 1, kelas 2 SD, kalian pasti akan mengatakan, yang biar ini culun temen itu. Nah, sekarang sudah lebih cantik dari kemarin. Nanti foto sekarang disimpan. Nanti ketika kalian mahasiswa atau mahasiswi lihat, kalian pasti akan mengatakan ketika SMP, ketika SD culun-culun. Tapi nanti ketika mahasiswi disimpan ya. Ketika mahasiswi atau gadis usia 17-25 tahun disimpan. Ibu-ibu masih gak ada ibu-ibu? Foto masih gadis masih punya atau tidak? Ibu-ibu pasti akan mengatakan, Mas, nyonggen jebule ayo, tapi mungkin suaminya akan mengatakan iyo, pantes yo nek aku ter apa ya? Wis pokoknya kemintil-mintil, tergiur. Nah, maka jamaah rahimahullah, manusia itu semakin hari semakin menurun. Kapan manusia akan mulai menurun? Ketika usia 40 tahun. Nah, yang tidak boleh menurun adalah rohaniyah kita. Kalau rohani jangan sampai menurun, tetapi rohani harus kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oke, jamaah rahimahullah, dasar ketika kita ingin meningkatkan amal ibadah. Pertanyaannya, siapa yang paling bertakwa? Siapa yang paling harus kita jadikan idola? Siapa yang harus paling kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada untuk kalian di dalam diri Rasulullah contoh-contoh yang baik, uswatun hasanah. Tapi Allah memberikan syarat. Siapa orang-orang yang akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh? Ada 3 kriteria atau indikator seseorang mau untuk menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Siapa yang pertama? Liman kana yarjullaha. Barang siapa yang mengharapkan ridho Allah saja. Barang siapa yang ikhlas, barang siapa yang hanya ingin pahala dari Allah, maka dia pasti akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Yang kedua, wal yaumal akhir. Dan barang siapa yang hanya ingin akhirat. Dan yang ketiga, wal dzakarallaha katsiran. Dan mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Jadi kalau dalam bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, ada 3 indikator ini. Yang pertama hanya ingin dari Allah, yang kedua hanya untuk akhirat, dan yang ketiga ingat Allah dengan ingat yang banyak, bukan ingat yang sedikit, bukan ingat yang biarpet, yang Senin Kemis hanya ketika habis sholat zikir wirid, setelah itu tidak ingat Allah. Bukan hanya itu, tetapi qiyaman wa qu'udan wa ala janbin, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk atau sedang berbaring, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dalam diri kita ada 3 hal ini, yang pertama apa? Yang pertama hanya untuk Allah. Yang kedua hanya untuk akhirat. Yang ketiga ingat Allah dengan ingat yang banyak. Maka so pasti orang ini akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Kadang-kadang kita kalau mau tidur ingat Allah atau ingat seseorang, adik-adik?
Halo. Ingat Allah ketika membaca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Setelah itu ngiling-ngiling siapa? Alhamdulillah, solihah sekali. Masya Allah. Saya tidak ada cermin di sini ya. Saya kalau di sekolah itu kadang-kadang anak-anak sedang bercermin. Terus saya katakan kepada anak-anak sini, ada apa Pak? Kamu pernah melihat bidadari belum? Belum. Mau lihat? Iya, sini. Mana Pak? Tuh lihat. Wah, seneng anak-anak ya. Aku bidadari katanya. Itu anak-anak itu begitu. Kalau bidadari tidak ada. Ya anak-anak ya. Pernah lihat bidadari atau belum? Pernah lihat bidadari? Coba lihat samping kirimu, bidadari surga semuanya ya. Alhamdulillah. Siapa ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tulisannya bukan gambarnya. Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hadis dan ini juga di dalam Al-Quran ya. Hina wasafahullahu ta'ala nabiyyahul karim lam yushifhu bihasabihi au nasabihi au malihi au syaklihi. Ketika Rasulullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat atau mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak disifati dengan keturunannya, dengan keadaannya, atau dengan hartanya, atau tidak pula disifati dengan bentuk wajah dan tubuhnya. Au syaklihi ma'a annahu ajmalul bashar. Padahal beliau Rasulullah adalah seindah-indah manusia. Adik-adik, Nabi yang terkenal dengan gantengnya siapa? Nabi Yusuf. Pernah lihat bang gantengnya Nabi Yusuf? Nah, kenapa disifati dengan ganteng? Karena anak buku gak ada yang kayak saya pak katanya. Iya, memang gantengnya kayak Nabi Yusuf itu. Namanya Yusuf ya mas. Biasanya yang namanya Yusuf itu ganteng-ganteng biasanya ya. Nah itu ketika Allah mensifati Nabi Yusuf memang diceritakan di dalam Al-Quran. Diceritakan di dalam Al-Quran bahwa wanita-wanita pembesar ketika itu gosip terhadap Zulaiha, bahwa Zulaiha menggoda Nabi Yusuf. Maka Zulaiha kan panas ya, digosip, diceritakan di pasar, di RT-na, di RW-na, di arisan, PKK-na itu Zulaiha diceritakan terus. Akhirnya Zulaiha kemudian mengatakan, "Ya mana jenengan turun ngerti sama Nabi Yusuf ya." Akhirnya kemudian Zulaiha menggilir PKK menggilir PKK-nan di rumahnya Zulaiha. Lah ketika ibu-ibu sampai rawuh diberilah pisau yang tajam dan apa? Dan buah yang kematangan. Coba bayangkan, pisaunya tajam, buahnya kematangan. Buahnya kematangan itu. Maka kemudian Nabi Yusuf diminta untuk keluar mengantarkan sajian makan. Apa kata wanita-wanita pembesar itu? Mereka mengatakan, Masya Allah, ma hadza illa malakun karim. Iki hudu menungso, iki malaikat. Ya Allah, itu Nabi Yusuf. Kalian pernah lihat Ari Peter Pan? Halo, Ari Peter Pan sudah belum? Pernah? Itu belum sak kuku irengin Nabi Yusuf. Ya enggak? Justin Bieber pernah lihat? Pernah? Nah, itu belum seberapanya dengan Nabi Yusuf. Wanita pembesar terhormat saja sampai bahasa Jawanya tersipu-sipu. Apalagi kalian anak-anak, wah, pingsan melihat Nabi Yusuf. Oh, Nabi Yusuf pingsan.
siuman lihat lagi pingsan. Wah, itu saking gantengnya. Tapi memang disifati oleh Allah dengan keindahan wajahnya. Dan Nabi Muhammad tidak kalah gantengnya dengan Nabi Yusuf, tetapi Nabi Muhammad disifati oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sesungguhnya adalah pribadi yang dengan akhlak yang sangat agung dan mulia. Jadi Nabi Muhammad juga bagus, tapi yang ditonjolkan oleh Allah dari sifat mulianya adalah sifat-sifat beliau. Jamaah rahimahullah, kualitas. Kalau bicara kualitas, biasanya kita berbicara umpamanya sepeda motor ya. Kalau sepeda motor yang berkualitas itu biasanya apa ya? Honda. Itu kualitas. Maka meskipun naik Vespa, katanya ibu-ibu, Pak, ini agak arep anggo mobil atau arep anggo Honda? Anggo Honda wae, Pak. Karo santai. Lah mereknya apa Honda nih? Vespa. Gimana nih? Lah mereknya apa Honda nih? Mio ya. Atau yang lainnya. Itu saking berkualitasnya Honda. Maka ada Honda CB125. Tiada matinya ya. Anak-anak muda sekarang sukanya yang CB itu ya. CB di custom, terus di permak, bagus sekali. Itu tidak kalah dengan Honda atau sepeda motor yang baru. Bagaimana cara meningkatkan kualitas? Nah ini yang pertama, tip meningkatkan kualitas. Atau bagaimana kita supaya amal ibadah kita semakin berkualitas. Yang pertama apa anak-anak? Muraqabatullah. Apa artinya muraqabatullah? Muraqabah, raqaba yuqibu muraqabatan. Malaikat raqib itu tugasnya apa? Raqib dan atid, senantiasa mengawasi perbuatan manusia, mencatat amal baik dan amal buruk. Artinya apa? Muraqabatullah artinya senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kita senantiasa merasa Allah bersama kita, mengawasi kita, tiada henti, tiada lelah, tiada capek. Maka jamaah rahimahullah, orang yang muraqabatullahnya sudah tinggi, beribadah ada orang atau tidak ada sama. Orang yang senantiasa muraqabatullah, ramai atau sepi tetap sama. Ibu-ibu bawa dompet nggak bawa ibu-ibu? Kalau di dompet ibu-ibu isinya uang warnanya lengkap, warna uang apa-apa ibu-ibu? Yang pertama merah, yang kedua biru, yang ketiga hafal sekali anak-anak ini. Hijau, yang ketiga yang keempat ungu, yang kelima coklat ya, coklat, terus abu-abu, terus yang paling kecil agak kekuning-kuningan ya enggak? Itu hafal sekali itu ya. Kalau seandainya ada orang, tidak ada orang, yang keluar dari dompet bapak-bapak, ibu-ibu itu sama, maka itu berarti sudah muraqabah. Begitu mau beramal kok tidak ada orang, orang ngomongin cukup sing coklat wae. Begitu ada orang, apalagi calon mertua mamanya, wah, ono calon mertua, sing abang sing medangi ibu-ibu ini, maka itu belum muraqabatullah. Anak-anak, ini gambar apa? CCTV. Siapa yang tahu singkatan dari CCTV? CCTV. Halo? C, apa C? COD, apa artinya COD? Cash on delivery. Artinya apa?
Bayar di pinter kamu ya. Bayar di sekolah di mana? SMP MUI, Argopeni. Kenal saya nggak? Oh kenal. Oh iya, ini sering ketemu ini. Kelas 8 ya? Kelas 9. Ini kok sudah kelas 9 rasanya pasti kelas 8. Oh iya, namanya siapa? Bila. Oh, Bila gitu kan. Baiklah, Bila ya. Cash on delivery. Kalau CCTV, CCTV. Kalau TV kan television. Kalau C yang kedua, sirkuit. Nah, sirkuit sistem, sirkuit television. Artinya apa? Sirkuit itu kalau pernah lihat sirkuit itu kan muter-muter ya enggak? Lah, maka yang namanya CCTV itu bisa muter-muter. Kalau kalian moto, yang di sana kalian harus menghadap sana. Kalau yang kanan harus menghadap kanan. Tapi kalau CCTV itu tidak. Dia otomatis muter-muter seperti sirkuit. Jamaah rahimakumullah. Kalau seandainya ada satu gedung atau fasilitas umum, perbankan, lembaga pendidikan, perkantoran, ada tulisan gedung ini dilengkapi dengan fasilitas CCTV. Apa yang kita kerjakan ketika ada CCTV itu? Kita pasti akan hati-hati. Kita tidak mau berbuat yang tidak baik. Kita tidak mau berbuat buruk. Atau malah hati-hati malah selfie kalau ada CCTV. Disuting. Wah, malah selfie ya. Halo operator, aku di sini. Tangkap dia. Menyalahgunakan CCTV. Nah, ini kalau ada fasilitas umum dilengkapi dengan CCTV. Gedung ini ada CCTV-nya atau tidak? Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Ini masih normal dan layak. Kalau gedung ini ada CCTV-nya. Pertanyaan ketiga, pakai hati nurani jawab dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Sebetulnya yang namanya masjid itu perlu CCTV atau tidak? Halo, masjid itu janjani pun perlu CCTV atau tidak? Ada yang perlu, ada yang tidak. Ada perlu CCTV atau tidak sebetulnya masjid itu? Perlu atau tidak? Sebetulnya janjannya ya. Janjannya sebetulnya kalau kita sebagai umat Islam sebetulnya malu dengan umat agama lain kalau masjid sampai harus ada CCTV. Kenapa? Malu ya kan? Masa masjid hilang kotak amalnya? Masjid hilang sandalnya. Maka dalam satu pengajian kan Ustadz siapa dari Semarang itu pernah diprotes oleh orang-orang Nasrani. Loh, masjidmu lu mau masjid sandali podo hilang. Nang gereja ora hilang. Ya pantes ora hilang mau sandal itu. Gimana dah? Wah, kotak amal hilang. Ya pantes kotak amal hilang. Di gereja tidak ada kotak. Nah, artinya jamaah rahimahullah, ada satu masjid yang kotak amalnya dari besi, kuncinya besar sekali, dirantai muter itu masih hilang ini jamaah rahimahullah. Ini artinya tentu saja bahwa orang-orang yang ke masjid itu sebetulnya kenapa tidak pantas untuk adanya CCTV, karena sebetulnya orang yang ke masjid itu tujuannya hanya adalah satu, beribadah kepada Allah. Amana billahi wal yaumil akhir. Dan ketika saya pengajian di mana saja, itu saya tanya kepada takmir masjid, bapak-bapak ngriki pun nate kotak amali ijal pun nate Pak Yuli. Ping pinten? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang berkali-kali. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya kita sebagai orang yang beriman, dengan CCTV manusia saja takut, apalagi kita mempunyai
CCTV atau kita diawasi oleh CCTV yang lebih hebat, yang lebih agung. Maka di dalam hadis muttafaqun alaih an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ihsan huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita kalau sudah sampai derajat ihsan, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, atau apalagi kita merasa melihat Allah, Masya Allah, kita pasti akan sama kualitas ibadah kita. Ada orang ataupun tidak, diawasi ataupun tidak, kelihatan ataupun tidak. Antak budallah ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seolah-olah kalian melihat. Bisakah kita melihat Allah, jamaah rahimahullah? Tentu saja tidak. Ini surat An-Nisa ayatnya 153. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Ahli kitab meminta kepadamu ya Muhammad supaya Al-Quran diturunkan dari langit. Diturunkan dari langit seperti Al-Quran yang ada pada kita. Dari langit gitu. Atau dari langit pakai parasit umpamanya ya, atau dari langit dibawa bidadari atau dibawa siapa, pokoknya mereka itu minta seandainya Al-Quran diturunkan dari langit sekaligus seperti Quran yang ada sekarang itu, mereka pasti akan beriman, kata mereka. Maka Rasulullah kemudian bingung, wah, bagaimana ini umatku? Ya Allah, mereka ingin supaya Al-Quran diturunkan sekaligus seperti Al-Quran mushaf. Maka Allah kemudian mengatakan, berfirman, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Ya Muhammad, kamu jangan sedih, jangan khawatir. Apa yang mereka minta itu pernah diminta juga kepada Nabi Musa, bahkan lebih sulit, lebih mengerikan. Apa itu? Faqalu arinallaha jahratan. Mereka mengatakan, tunjukkanlah kepada kami Allah secara jahar. Jahar apa dia nama? Jelas. Jadi kalau Nabi Muhammad diminta oleh Bani Israel untuk turunnya Al-Quran dari langit, kelihatan, wah kayak Al-Quran lagi turun-turun gitu. Itu membuat Nabi Muhammad mengadu kepada Allah. Kemudian Allah menerangkan, jangan takut, jangan khawatir, jangan melemahkan semangatmu ya Muhammad. Mereka juga pernah meminta kepada Musa untuk melihat Allah secara jahrotan. Fa'akhadat humus sa'iqah bidulmihim. Maka kemudian diberi kepada mereka suara yang memekakkan telinga. Nah, ini intinya begitu nih. Kita tidak bisa melihat Allah, meskipun Nabi Muhammad telah menyampaikan ka'annaka tarohu, seolah-olah engkau melihatnya. Ayatul Kursi. Ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat berapa? 255. Pintar-pintar ini ya. Sudah hafal semuanya ya? Sudah, alhamdulillah. Tanpa perlu saya baca. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia, Allah yang maha hidup dan maha menjaga atau mengurus. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah merasa ngantuk apalagi tidur. Maka kalau kita ngantuk wajar-wajar, tapi jangan tidur ya.
Nanti kalau tidur semua teman-temannya sudah kembali ke asrama, kalian masih di sini. Jangan dibangunkan ya yang tidur-tidur ya. Biar nanti lampunya dipadamkan. Bangun-bangun sudah di tengah malam. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yasfa'u 'indahu illa bi'idzni. Dan apalagi yang bisa menolong, atau siapa yang bisa menolong kecuali atas izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Maha mengetahui apapun yang ada di hadapan mereka atau di belakang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan tidaklah apapun terjadi di dunia ini melainkan atas kehendak Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan Allah tidak pernah merasa berat untuk memelihara keduanya. Wa huwal aliyyul azim. Dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa'. Apapun yang terjadi atas kehendak Allah. Gelas yang jatuh pun atas kehendak. Jadi tidak apa-apa itu kehendak Allah. Innalillahi, kembalikan kepada Allah. Jamaah rahimahullah, yang ingin saya sampaikan, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu punya rumah, punya harta, punya anak, punya keturunan, putra wayah, dan punya apapun. Ketika kita punya segala sesuatu, punya seseorang, punya keturunan, pasti kita akan menjaga, merawat, putri, pasti dirawat katanya. Tapi kalau seorang tua yang hebat, yang tanggung jawab, pasti akan mengantarkan putra putrinya sampai gerbang kesuksesan. Rasa menjaganya itu lebih sempurna ketika itu semuanya atas dasar jerih payah kita. Ini bukan berarti meremehkan warisan, boten. Kalau sudah menjadi milik kita sama haknya milik kita. Tapi coba bapak-bapak ibu-ibu bandingkan antara pemberian dengan hasil keringat sendiri, itu berbeda. Apalagi hasil keringat sendiri saja berbeda, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta. Beda lagi itu. Coba adik-adik umpamanya bisa menciptakan. Dulu ketika umpamanya SD sudah garang, bisa menciptakan robot, Masya Allah. Baru robot itu ya, saya tidak meremehkan baru robot itu, bukan dalam rangka meremehkan, tidak. Tetapi robot saja sudah menjadi satu kebanggaan yang begitu hebatnya. Itu robot. Apalagi ciptaan Allah berupa manusia dan alam semesta. Maka jamaah rahimahullah, jangan takut, jangan khawatir. Don't worry, be happy. Hidup kita dalam genggaman Allah. Ada satu quotes mengatakan begini. Jadi quotesnya, kalian naik pesawat tanpa tahu siapa pilotnya. Kalian naik kapal tanpa tahu siapa nahkodanya. Kalian naik kereta tanpa tahu siapa masinisnya. Dan kalian naik bis tanpa tahu siapa drivernya. Semua itu dijalani dengan tenang-tenang saja. Mengapa hidup kita tidak tenang? Padahal kita sudah tahu bahwa hidup kita di genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahullah, Al-Hayyul Qayyum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi.
Ini gambar apa adik-adik? Planet tata surya. Itu yang paling merah itu gambar apa itu? Matahari, masya Allah. Yang bumi yang mana ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu bumi. Bumi berarti bukan yang paling besar ya. Di antara planet selain matahari ada yang lebih besar dari bumi, yaitu Jupiter yang punya cincin ya. Jupiter punya cincin. Hah? Oh depannya ya? Depannya Jupiter apa itu? Merkurius atau Venus atau Saturnus? Saturnus yang cincin. Oh, Saturnus yang cincin ya. Kalau Jupiter yang depannya itu. Oh, pintar juga ya anak-anak ini. Masya Allah. Yang ingin saya sampaikan, bayangkan, bumi ternyata bukan yang paling besar. Bumi dibanding dengan matahari besarnya, coba lihat jamaah rahimakumullah. Matahari yang coklat itu, bumi yang kecil itu. Kalau matahari saja sedemikian, kalau gambarannya matahari itu seperti bola basket. Punya bola basket anak-anak? Nah, enggak pernah basket ya? Ya sudah, nanti ke SMP Muhammadiyah ya. Wah, bolanya banyak, lapangan basketnya sudah staraf adiknya internasional ya. Ini bola basket, bumi hanya sebesar kelereng itu. Ya Allah, matahari bola basket, bumi kelereng. Kalau bumi itu kelereng, terus kita itu seberapa? Itu yang ingin saya sampaikan. Kalau bumi itu kelereng, terus kita itu sebesar apa? Maka jamaah rahimakumullah, Rasulullah menyampaikan, la yadkhulul jannah al-kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Laukana misla dzarratin, meskipun hanya sebesar biji zarrah. Kenapa? Coba, kalau buminya saklereng terus Pak Yuli di mana nih? Kalian di mana kira-kira? Oh, kita dilihat dari Gunung Sindoro saja sudah tidak kelihatan gitu, Kira-kira kita dilihat dari Gunung Sindoro kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Artinya yang pertama, kita tidak boleh sombong. Manusia itu sangat kecil dibanding dengan alam raya semesta ini. Yang kedua, kita tidak boleh takut. Kenapa? Karena bagi Allah manusia itu sangat-sangat kecil. Ini gambar apa anak? Galaksi Andromeda atau galaksi. Matahari di mana itu matahari? Di tengah, masya Allah. Terus matahari saja tidak kelihatan, apalagi manusia. Dan galaksi ini sedang berputar mengelilingi alam semesta. Jadi anak-anak tidak usah khawatir kalau dikatakan kurang pikniknya. Tidak usah khawatir kalau kita tidak pernah piknik. Kenapa? Karena setiap hari sebetulnya kita jalan-jalan terus itu. Setiap hari kita sedang berjalan itu. Jalannya tidak naik pesawat, tidak naik kapal kereta, tetapi naik apa? Naik bumi, mengelilingi alam raya ini. Dan kemana? Wallahu a'lam. Batasannya sampai di mana? Wallahu a'lam. Masya Allah. Ada yang tahu batasan alam semesta itu di mana? Tidak ada nih. Jadi umpamanya ini batasan alam semesta, terus di sana itu apa itu? Apa itu? Wallahu a'lam. Makanya tidak tahu itu. Masya Allah. Subhanallah. Titik leleh, kata seorang ahli yang namanya Cross, besi murni bisa meleleh pada suhu sekitar 1510 derajat Celcius. Sedangkan baja meleleh
1370 derajat Celcius. Secara umum lava mencapai suhunya 700 sampai 1300. Jadi lava. Maka kalau ada lahar terus lewat jembatan atau melewati mobil kadang-kadang utuh tidak meleleh. Kenapa? Karena belum sampai pada titik leleh yang namanya lava. Tapi kalau besi ingin meleleh, derajatnya harus 1500 atau 1300. Sekarang matahari kira-kira tidak ada ya. Kira-kira panasnya matahari itu berapa? Wah, tidak saya tulis nih, maaf ya. Panasnya matahari itu baru atmosfernya matahari. Kalau bumi itu ada atmosfer, matahari itu panasnya 3000 derajat Celcius. Masya Allah. Kira-kira kalau kita mendekat meleleh atau tidak, Pak? Jamaah rahimahullah. Wah, tidak hanya meleleh, mendingan menguap mungkin ya. Jadi begitu mendekat langsung bus gitu, hilang sama sekali. Nah, maka jamaah rahimahullah, ini dahsyatnya ayat kursi. Jangan lupa membaca ayat kursi pada saat keluar dari rumah. Malaikat akan senantiasa menjaga. Masuk ke dalam rumah, kemiskinan tidak akan masuk ke dalam rumahmu. Baca setelah wudhu, derajatmu akan dinaikkan. Baca ketika hendak tidur, malaikat menjaga sepanjang malam. Baca setelah sholat, maka jarak antara engkau dan surga hanya kematian. Ini nomor 5 ini saya pernah bingung itu ya. Membaca ayat kursi setelah habis sholat itu akan jarak antara kita dengan surga itu hanya kematian. Artinya apa? Kalau kita membaca ayat kursi setelah sholat, maka apapun yang kita kerjakan, kita laksanakan bernilai surga. Tadi setelah Isya baca ayat kursi, pengajian, jalan ke tempat pengajian, bahkan ngantuk di pengajian ya, itu nilainya surga. Maka jangan khawatir. Kecuali blendengi ya, kalau blendengi tidak. Jadi apapun kebaikan kalau kita baca ayat kursi setelah sholat, maka semuanya bernilai surga kecuali ketika kita mati. Kenapa? Karena ketika mati seluruh amal ibadah sudah selesai. Ya, jamaah rahimahullah, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya anak-anak, jangan lupa membaca ayat kursi setelah sholat. Ketika mau tidur, setelah wudhu, masuk rumah, atau ketika keluar dari rumah. Di sini tidak ada membaca ayat kursi ketika lewat kuburan, tidak ada. Membaca ayat kursi ketika sendirian di rumah, terus kelihatan selirak-selirik di dapur, ternyata tikus bapaknya. Dibacakan ayat kursi, oh tikusnya malah senang. Ya, jadi tidak ada membaca ayat kursi ketika takut dengan hantu atau ketika takut dengan sesuatu. Jadi tuntunan Rasulullah itu ketika membaca ayat kursi. Yang terakhir mungkin hanya judulnya, Muqorobatullah. Yang pertama tadi apa adik-adik? Muraqabah. Yang kedua Muqorobah. Muraqabah, muqorobah. Rof Kof dan Rof dibolak dibalik saja. Loril kidul sepur, rolir kidul sepur. Nah, itu namanya yatakaka. Saya baca saja ya hadisnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasyaddidu wa'lamu annahu la yanju ahadum minkum bi amalihi. Qala ya Rasulullah wala anta, qala wala ana illa ayyataghamma daniyallah bi rahmatin minhu wa fadlin.
Ketika Rasulullah membaca hadis ini, para sahabat menangis. Kenapa? Amal kalian untuk menuju surga. Artinya tidak akan memasukkan amal-amal kalian ke surga. Ibu-ibu ketika umpamanya di hadapan Rasulullah kok diberitahu seperti ini, kita kira-kira ibu-ibu bagaimana itu? Wahai ibu-ibu, tidak akan memasukkan amal-amal ibu-ibu ke surga. Padahal sholat tahajud, sholat 5 waktu, sudah haji, sudah umroh, sedekah, zakat, infak tiada henti, senantiasa menolong orang lain. Rasulullah menyampaikan, semua itu tidak akan memasukkan kalian ke surga. Maka para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah juga amal-amal engkau juga begitu? Rasulullah juga menjawab, walaan, amal-amalku juga begitu. Tidak akan memasukkan semuanya itu ke dalam surga, kecuali Allah telah memberikan Rahman dan Rahimnya serta fadilahnya kepada kita atau kepadaku. Jadi Rasulullah saja amal-amalnya tidak akan memasukkan ke surga, nih bapak-bapak ibu-ibu. Tapi jangan dimaknai hadis ini hanya sepenggal. Annahu la yanju ahadukum minkum min amali. Jangan hanya sepenggal saja nih ibu-ibu. Yang diperintahkan pertama beribadahlah, dan beribadahlah, sholatlah, hajilah, zakatlah, sedekahlah dengan sebenar-benarnya. Dan yang kedua, jangan hanya mengandalkan amal ibadah saja. Setelah kita beribadah, yang kita minta kepada Allah adalah Rahman dan Rahimnya. Dengan berdoa, doa ini pun berikut bapak-bapak ibu-ibu. Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Kenapa? Kalau kita mengandalkan amal ibadah kita belum cukup dibanding dengan nikmat Allah, karunia Allah. Adik-adik nanti tidur atau tidak? Halo? Atau mau lek-lekan? Tidurnya jam berapa? Oh, berarti masih lama ya. Pengajiannya sampai jam 10 ya. Kan tidurnya jam 11. Nah, tidur jam 11, bangun jam 3. Masya Allah, hebat sekali. 11, 12, 1, 2, 3 4 jam tidurnya. Wah, makanya kalau di kelas ngantuk-ngantuk ini. Ya, pokoknya kalau anak asrama ngantuk, insya Allah dimaklumi ya. Dimaklumi. Kalau anak asrama di kelas kok ngantuk, insya Allah Bapak Ibu Guru maklum. Tapi besok jangan ngantuk ya. Kata Pak Yuli maklum. Udah. Jadi yang ingin saya sampaikan, ketika kita tidur, kita lupa dengan Allah. Kita tidak beribadah, kita tidak menyembah Allah, tapi Allah tetap saja memberikan karunia. Itu yang akan saya sampaikan. Artinya ibadah-ibadah kita belum cukup kalau dibanding dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak, tapi nanti pada episode berikutnya, kelanjutan dari meningkatkan kualitas ibadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.